Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2015 merupakan peringatan wajib Santa Clara, seorang perawan dan martir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Santa Clara adalah teman rohani sekaligus juga orang yang terkagum-kagum dengan Fransiskus dari Assisi. Di kemudian hari ia menjadi sahabat rohani dari Santo Fransiskus. Para saudara yang terkasih, ia kemudian juga bersama dengan Fransiskus mendirikan biara Klaris bagi dia dan juga para pengikut perempuan lainnya. Lalu berkaitan dengan Injil hari ini, saudara sekalian, apa yang bisa kita renungkan? Para murid bertanya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah? Para saudara yang terkasih, untuk apa kita menggelisahkan tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah kalau kita sendiri tidak masuk di dalamnya? Justru Yesus hari ini berbicara kepada kita bersama. Pertama, siapa atau syarat-syarat apa supaya orang itu bisa masuk di dalam kerajaannya. Baru setelah itu Yesus berbicara tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Kita masuk pada bagian yang pertama. Apa syarat untuk bisa masuk kerajaan Allah? Yesus mengatakan di dalam Injil, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil adalah syarat untuk masuk di dalam kerajaannya. Mengapa pertobatan menjadi sesuatu yang penting? Bertobat berarti orang kembali kepada Allah. Bertobat berarti orang menyadari kembali cinta kasih Allah. Bertobat berarti orang komitmen kepada kehendak Allah itu sendiri. Dan para saudara yang terkasih, Yesus juga ungkapkan bagian kedua dari syarat untuk masuk kerajaannya adalah menjadi seperti anak kecil. Anak kecil yang tulus, yang jujur, yang polos. Ini adalah hal-hal mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang agar mampu masuk kerajaannya. Lalu hal kedua, saudara sekalian, barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Rupanya para saudara yang terkasih, kerendahan hati menjadi kunci bagi kita bersama untuk menjadi orang besar di dalam kerajaannya. Bertobat, menjadi seperti anak kecil, rendah hati, itu bukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan saat ini. Dengan kata lain, para saudara yang terkasih, apa yang terjadi nanti di dalam kerajaan Allah, itu sebenarnya sudah kita bangun sejak kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan refleksif bagi kita bersama untuk masuk kerajaan Allah atau menjadi orang besar di dalam kerajaannya. Apakah kita telah senantiasa bertobat dalam kehidupan kita? Apakah kita senantiasa berusaha menjadi seperti anak kecil yang tulus, yang jujur, yang polos, yang rendah hati? Saudara sekalian, semua itu menjadi penting dan bisa kita wujudkan di tengah-tengah dunia untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan Allah. Semoga kita mengusahakan senantiasa pertobatan setiap waktu, kita berusaha rendah hati setiap waktu. Sehingga kita pun nantinya juga dimasukkan di dalam kerajaannya. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir Injil sebelum teks yang sedikit berbeda, perikop yang berbeda, Yesus mau mengungkapkan hati Allah itu adalah hati seperti seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba dan kehilangan 1 ekor. Disinilah sebetulnya kita lihat Allah yang punya kepedulian, Allah yang sangat mencintai kita apapun adanya. Jika kita memiliki Allah seperti ini, maka para saudara yang terkasih, syarat untuk memasuki kerajaannya tadi, bertobat tadi, rendah hati tadi, itu adalah sesuatu yang patut kita buat. Kenapa? Karena Allah sendiri sangat peduli terhadap
keburukan kita, kelemahan kita. Allah ingin satu hal, yakni keselamatan kita. Kalau Allah begitu peduli terhadap keselamatan kita, mengapa kita justru seringkali tidak peduli dengan keselamatan diri kita sendiri? Sesuatu yang aneh, tetapi ini acap kali terjadi. Namun hari ini Injil menyadarkan kita bersama agar kita peduli terhadap keselamatan diri kita. Maka mari kita bangun keselamatan diri kita lewat pertobatan, lewat kerendahan hati. Tuhan memberkati kita sekalian.